Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami akan memaparkan mengenai hasil review dan sintesis 3 artikel tentang media dan teknologi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas PBU 2018 yang beranggotakan Indriana Arstianingrum NIM 033, Verina Fatihasari NIM 082, dan Faradiba Widiasti NIM 086. Langsung saja, yang pertama adalah artikel yang berjudul Pengembangan Praktikum Virtual Urinalisis sebagai Media Pembelajaran Biologi Siswa SMA Kelas 11. Penulis dari artikel ini adalah Ade Suryanda, Rusdi, dan Dewi Kusumawati. Artikel ini diterbitkan di Biosfer, Jurnal Pendidikan Biologi Volume 10 Nomor 1 Tahun 2017 yang termuat dalam halaman 1-8. Artikel ini juga tersedia online pada laman yang telah tercantum. Hasil review pendahuluan artikel ini memuat beberapa hal, yaitu alasan perlunya pemahaman sains siswa secara utuh yang meliputi konten, proses, dan teknologi. Kemudian masalah dari artikel ini adalah terbatasnya pelaksanaan kegiatan praktikum di SMA karena kondisi laboratorium yang kurang menunjang. Tujuan dari artikel ini adalah mengembangkan praktikum virtual urinalisis sebagai media pembelajaran biologi siswa SMA kelas 11. Sisi menarik dari artikel ini adalah kegiatan praktikum dikemas secara virtual. Penelitian yang terdapat pada artikel ini merupakan inovasi baru dalam pelaksanaan praktikum urinalisis. Pendekatan baru dalam artikel ini adalah memanfaatkan perkembangan teknologi yang marak digunakan sebagai salah satu pemecahan masalah terbatasnya pelaksanaan praktikum secara nyata. Metode yang digunakan dalam artikel ini sudah sesuai dengan rumusan masalah, yaitu menggunakan model penelitian Research and Development. Namun, di dalamnya tidak dipaparkan penggunaan metode pengumpulan data dan hanya dituliskan langkah dalam penelitian yang dilakukan. Artikel ini memuat penelitian yang telah valid dan reliabel sebab melakukan berbagai tahapan uji. Hasil dari artikel ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Pada bagian hasil dan pembahasan terlihat ragam uji yang dilakukan, yaitu berupa uji kelayakan oleh para ahli dan uji lapangan pada siswa dan guru biologi. Media pembelajaran yang dibuat telah memenuhi salah satu fungsi utamanya sebagai media pembelajaran, yakni memotivasi minat dan tindakan siswa. Kesimpulan yang termuat dalam artikel ini telah menjawab rumusan masalah. Media pembelajaran praktikum urinalisis yang dikembangkan memenuhi fungsi utama media pembelajaran. Artikel ini juga memuat penelitian yang berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan terbatasnya kegiatan praktikum di laboratorium sekolah. Semua masalah dalam penelitian ini telah terpecahkan. Hal yang perlu diperbaiki dari artikel ini yaitu penulisan artikel pada bagian metode, hasil, dan pembahasan yang perlu diperbaiki lagi agar tidak membuat pembaca kebingungan. Meskipun ringkas, metode seharusnya dituliskan secara mendetail dalam instrumen dan juga teknik analisis yang digunakan. Kemudian artikel kedua berjudul Development Learning Media Based Tutorials Video on Digestive System Practicum at SMAN 1 Ungaran. Penulis dari artikel ini adalah Rima Hendayani dan Eli Rutyatmi. Artikel ini diterbitkan di Journal of Biology Education Volume 9 Nomor 3 Tahun 2020 yang termuat pada halaman 324 sampai 331. Artikel ini juga tersedia online pada laman yang sudah tercantum.
Hasil review pendahuluan artikel ini memuat alasan pengintegrasian teknologi cyber dalam pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan. Masalah yang terdapat pada artikel ini adalah pelaksanaan praktikum di laboratorium belum terlaksana secara maksimal karena keterbatasan bahan dan juga waktu. Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis validitas dan kelayakan media pembelajaran berbasis video tutorial pada praktikum sistem pencernaan untuk memberikan gambaran peserta didik sebelum melaksanakan praktikum. Sisi menarik dari artikel ini adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang dikemas dalam bentuk video tutorial. Penelitian dalam artikel ini juga termasuk inovasi baru dalam pelaksanaan praktikum sistem pencernaan yang memuat 4 uji makanan. Pendekatan baru dalam artikel ini adalah siswa memiliki gambaran nyata tentang prosedur yang akan dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam artikel ini sudah sesuai dengan rumusan masalah, yaitu menggunakan model penelitian 4D. Model penelitian ini memiliki 4 tahapan, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Penelitian ini telah valid dan reliable sebab melakukan observasi, perancangan, dan kegiatan validasi serta revisi. Instrumen yang digunakan berupa lembar wawancara, angket, dan validasi. Analisis data menggunakan deskriptif presentase. Hasil yang termuat dalam artikel ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Video yang dikembangkan masih perlu direvisi pada beberapa bagian serta dengan tambahan teks atau subtitle. Guru dan peserta didik memberikan respons yang sangat baik terhadap media pembelajaran berupa video tutorial praktikum sistem pencernaan. Kesimpulan yang termuat dalam artikel ini telah menjawab seluruh rumusan masalah. Video tutorial sistem pencernaan dinyatakan valid dan layak oleh ahli media, ahli materi, serta respons guru dan peserta didik. Penelitian dalam artikel ini berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan memberikan gambaran awal kegiatan praktikum kepada peserta didik sehingga tidak terjadi kebingungan lagi. Semua masalah dalam penelitian ini telah terpecahkan. Ide lain dari reviewer berupa mengembangkan video tutorial berbasis Android agar lebih mudah untuk diakses. Hal yang perlu diperbaiki dalam artikel ini yakni pemfokusan subjek penelitian dengan memberikan deskripsi kelas peminatan serta cakupan penelitian yang lebih spesifik. Kemudian yang terakhir adalah artikel 3 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik dalam materi Sistem Pernafasan pada siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah 1 Malang. Penulis dari artikel ini yaitu Ismi Fatimatuz Zahro Utarianti, Sri Wahyuni, dan Siti Zainab. Artikel ini diterbitkan di Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia Volume 1 Nomor 3 Tahun 2015 yang termuat dalam halaman 343 sampai 355. Artikel ini juga tersedia online pada laman yang telah tercantum. Hasil review pendahuluan artikel ini memuat alasan mengefektifkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Masalah yang terdapat pada artikel ini adalah rendahnya minat baca peserta didik. Tujuan dari dibuatnya artikel ini adalah memvalidasi keefektifan dan daya tarik produk hasil pengembangan media pembelajaran berbasis komik pada materi sistem pernafasan siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah 1 Malang. Sisi menarik dari artikel ini adalah komik berisi gambar yang memiliki cerita dan gambaran dari realita yang bermakna. Penelitian dalam artikel ini termasuk inovasi baru dalam meningkatkan minat baca peserta didik dalam wujud cerita bergambar atau komik.
Pendekatan baru dalam artikel ini adalah memanfaatkan kegemaran siswa dalam membaca komik. Metode yang digunakan dalam artikel ini sudah sesuai dengan rumusan masalah, yaitu menggunakan model Research and Development. Penelitian yang dilakukan telah valid dan reliable sebab melalui beberapa prosedur yang sesuai dengan model yang digunakan serta melalui beberapa tahapan uji. Hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Media pembelajaran yang dikembangkan pada uji validasi telah memenuhi kriteria sangat layak. Terdapat salah satu tujuan dikembangkannya media yang belum terlihat, yakni meningkatkan motivasi belajar. Kesimpulan dari artikel ini telah menjawab rumusan masalah. Media yang dikembangkan telah dinyatakan valid. Kontribusi terbesar dari penelitian ini adalah adanya media baru yaitu komik yang telah dikembangkan dan dapat digunakan untuk media belajar peserta didik. Masalah penelitian yang masih belum terjawab dalam penelitian ini yaitu bukti bahwa media ini dapat meningkatkan motivasi belajar. Ide lain dari reviewer dengan menggunakan media permainan interaktif. Hal yang perlu diperbaiki dalam artikel ini adalah tujuan dan masalah yang diberikan haruslah jelas dan sesuai dengan penelitian dan hasil yang akan dicapai. Media yang dikembangkan seharusnya juga diuji cobakan pada kelompok besar. Sintesis dari 3 artikel yang telah direview adalah: artikel pertama dan kedua memiliki alasan yang kurang lebih sama dengan memanfaatkan teknologi yang sudah sangat berkembang pada zaman sekarang sehingga media pembelajaran dapat dikemas secara virtual dengan akses yang mudah tanpa terbatas ruang dan waktu. Saat mengembangkan suatu media pembelajaran, diusahakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan mencapai tujuan utama media pembelajaran itu sendiri. Pendekatan yang dapat dilakukan peneliti untuk menyelesaikan masalah dapat dilakukan dengan melakukan observasi minat siswa dan kesesuaian zaman dan tren yang sedang berlangsung. Hasil penelitian dari ketiga artikel yang telah kami review mendapatkan hasil yang valid dan reliable sehingga produk yang dihasilkan dapat digunakan di sekolah. Dalam suatu penelitian diperlukannya percantuman subjek, metode, hasil, dan pembahasan yang lebih mendetail agar seluruh rumusan masalah yang dibuat dapat terjawab tanpa terlewat. Sekian hasil pemaparan, review, dan sintesis artikel dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.